Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah metode elemen hingga. Ya, untuk pertemuan yang ketiga kita bahas mengenai metrik. Ya. Kalau matriks, di sini ada matrik, ada S-nya. Ada juga metrik tanpa huruf S, ya. Matrik tanpa huruf S itu artinya resin, ya, untuk material komposit, ya. Kalau metrik ada S-nya ini, ya, itu yang akan kita bahas sekarang ini, ya. Apa itu metrik? Metrik adalah sebuah susunan bilangan yang disebut elemen, ya, susunan bilangan yang disebut elemen yang disusun menurut baris dan kolomnya berbentuk persegi panjang. Ada baris, ada kolomnya. Nah, simbol yang sering digunakan dalam penulisan metrik, misalnya di sini ada A, M, N. Nah, artinya apa? Sebuah metrik A misalnya ada F, misalkan F, M, M. F-nya itu misalkan force atau gaya. Nah, artinya metrik gaya, metrik kekakuan, metrik perpindahan. Kalau A di sini mungkin metrik luas, ya, misalnya begitu, ya. Nah, itu supaya gampang kita netral saja, A, M, N. Nah, M itu apa? Baris, jumlah barisnya. Kemudian jumlah kolomnya itu N. Ya. Kalau baris itu dari kiri ke kanan, kalau kolom dari atas ke bawah. Sering dibaca metrik A, M dikali N. Misalnya barisnya ada 3, kemudian kolomnya ada 2 misalnya. Bukan berarti 3 kali 2 sama dengan 6, bukan, ya. Artinya ada 3 baris, ya, dikali 2 kolom misalnya seperti itu. Jadi karena baris dan kolom ini nggak bisa dikalikan, ya, artinya tetap begitu, ya, tetap 3 kalikan 2 misalnya seperti itu. Nah, bilangan-bilangan dalam susunan tersebut disebut elemen dari matriks. Entry di baris I dan kolom J dinotasikan dengan AIJ. Nah, begitu. Misalnya seperti ini. A11 itu artinya metrik A di sini, ya. Artinya nilai pada A di sini itu pada kolom 1 dan baris 1. Jadi di sini yang ke kanan A12 artinya A pada baris 1 kolom 2. Ini kan kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 sampai ke N, itu kolom yang sebelah kanan. Kalau barisnya dari atas ke bawah di sini, ini baris dari kiri ke kanan, ini baris-baris. Makanya depannya kalau di sini 2, ya semuanya 2, 2, 2 yang depan. Nah, begitu. Square metrik adalah jika nilai M dan N adalah sama. Misalkan 3, 3. Nah, itu artinya metriknya itu persegi. Nah, begitu, ya. Metrik yang terdiri dari baris dan kolom dinotasikan dengan tanda kurung siku. Ini namanya tanda kurung siku. Sedangkan metrik yang terdiri dari hanya kolom dinotasikan dengan tanda kurung. Kalau dia hanya kolom saja, dari atas ke bawah saja, itu di sini kasih tanda kurawa, ya, tanda kurung kurawa. Ada tanda kurung siku di sini, lurus ke atas. Contohnya seperti ini. Metrik A itu nilainya di sini 2 min 1, 3 min 2. Ini artinya 2 kali 2. MN-nya itu AMN-nya di sini 2 kali 2. Yang ke kanan. Nah, di sini ditutup dengan, karena dia metrik, ya, ada baris, ada kolom, itu dikasih tanda seperti ini. Tanda kurung siku. Nah, kalau baris saja di sini yang ada baris, kolomnya
kolomnya 3 tapi barisnya 1, itu juga diberi tanda kurung siku seperti ini. Tapi kalau dia ini hanya kolom saja, kolomnya itu 1, itu kasih tanda kurung kurawa di sini. Nah, ini hanya untuk tanda saja, ya. Tanda dari kesepakatan para cendekiawan dan sudah distandarkan. Nah, nanti di berbagai buku juga seperti itu. Nah, metrik perkalian dan skalar. Jadi perkalian metrik dan skalar, ya. Nah, begitu. Jika ada metrik A dikalikan dengan skalar K, maka metrik baru yang didapat adalah masing-masing komponen dalam matriks A dikalikan dengan skalar tersebut. Misalnya begini. A di sini metrik, K di sini skalar, konstanta misalnya, ya. Skalar. Maka caranya, ya, K dikalikan dengan A itu sama dengan ini. K-nya itu 4 di sini, matriknya sebelah kanan ini sama dengan, jadi 4 kali 2, 8. 4 kali min 1, min 4. 4 kali 3, 12. 4 kali min 2, min 8. Nah, gitu ya. Sekarang penjumlahan metrik. Nah, penjumlahan metrik dapat dilakukan dengan syarat metrik tersebut mempunyai orde yang sama. Kalau metrik dijumlah dengan metrik, itu syaratnya itu mempunyai orde yang sama. Jadi kolom dan barisnya itu harus sama-sama. Ya. Hal ini juga berlaku untuk pengurangan metrik. Metrik dikurangi metrik juga begitu. Kolom dan barisnya itu harus sama. Bukan berarti 3 itu sama, bukan. Ya, 3 kali 2 ditambah ya 3 kali 2 lagi. Itu susunan metriknya seperti itu. Penjumlahannya dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen-komponen yang seletak. Misalnya seperti ini. Ini kan susunan metriknya kan 2 baris 2 kolom. B juga begitu, 2 baris 2 kolom. Nah, ini baru bisa. Penjumlahannya nanti seletak. Misalnya begini. C itu sama dengan A plus B. Rupanya sama dengan B plus A. Ya. Nah, di sini contohnya C sama dengan di sini. Yang A di sini ditulis di sini A, yang B ditulis di B di sini metriknya. Nah, penjumlahannya itu ya sama. Atau di sini ya. B jadi dibolak-balik boleh, komutatif ya, komutatif di sini dibolak-balik boleh. Ya. A plus B itu sama dengan B plus A. Nah, ini yang A plus B. Sekarang B plus A itu yang di sini. Nah, B-nya di sini dipindah ke sini, A-nya pindah ke sini. Jadi dibolak-balik boleh atau komutatif. Nah, sekarang sehingga hasilnya sama. C di sini sama dengan ya 2 ditambah 1, 3. Yang kanan di sini min 1 ditambah dengan min 1 sama dengan min 2. 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5. Min 2 tambah min 3 sama dengan 5. Dan ini juga sama, nilainya sama nanti. Itu penjumlahan metrik atau pengurangan metrik. Ya, kalau dikurangi maka ya misalkan ini min berarti 2 min 1 gitu ya. Min 1 min 1 lagi gitu. Sekarang perkalian metrik. Nah, ini. Perkalian metrik dapat dilakukan dengan syarat jumlah kolom metrik pertama dan jumlah baris metrik kedua adalah sama. Nah, ini. Kalau tadi itu yang sama itu susunan metriknya. Sekarang ini yang sama itu jumlah kolom untuk metrik yang pertama itu harus sama dengan jumlah baris dengan metrik kedua. Nah, itu. Jika ada metrik A dan metrik B, maka perkalian keduanya itu misalnya C sama dengan A dikalikan B. Nah, contohnya begini. Nah, C ya. C I J artinya kolom baris I, kolom J dalam metrik ya. Itu sama dengan jumlah ya AIE dikalikan BEJ ya, dari E elemen sama dengan 1 sampai N ya, gitu ya. Di mana N adalah jumlah kolom A, saya ulang lagi ya, ini
N di sini adalah jumlah kolom A. Ya, di sini. Jadi di sini I dan J itu bisa berbeda. Misalkan I-nya di sini 3, D-nya 2 boleh. Yang harus sama di sini kolom pada metrik A itu harus sama dengan baris pada metrik B. Nah, gitu ya. Makanya di sini jumlah baris B. Ya. Ini E di sini bukan elemen, saya ulang lagi. Tadi ya, ada ralat ya. E di sini itu adalah menunjuk di sini. Kalau yang di depan ini sama dengan kolom, kalau yang di B di sini dia sama dengan baris. Jadi I di sini hanya menunjuk di sini. E di sini. Jadi kolom pada metrik A itu harus sama dengan baris pada metrik B. Nah, begitu ya. Sehingga seperti ini. CIJ, matriks CIJ sama dengan A11 dikalikan B11 plus A12 dikalikan B21. Nah, ini memang kalau saya baca semuanya pasti memusingkan. Langsung kita contoh saja. Ini masih hati-hati ya di sini karena berurusan dengan perkalian ya. Misalnya metrik A itu terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, metrik B juga begitu. 2 baris dan 2 kolom. Nilainya di sini sengaja dibuat beda ya. 2, min 1, min 2, 3 di sini. Nah, baris dan kolomnya beda-beda semua nilainya. Nah, misalnya begini, A dikalikan B. A di depan ya, dikalikan dengan B yang posisinya di belakang. Karena nanti perkalian metrik ini tidak berlaku sifat komutatif, artinya dibolak-balik tidak bisa. Ya, A dikalikan B di sini nanti hasilnya berbeda, B dikalikan A. Nah, perkalian metrik di sini agak sedikit berbeda dengan bukan sedikit berbeda sama sekali dengan penjumlahan. Nah, di sini A11 itu adalah A11 itu di sini. B11 itu 1 ini. Jadi 2 dikalikan 1. B11 itu ini. 1 ini. A11 ini 2. Nah, makanya ini 2 dikali 1. Plus, nah gitu. A12 ini min 1 di sini. Dikalikan B21. B21 mana? Yang 2 ini. Nah, makanya min 1 kalikan 2. Dijumlah ya. 2 kali 1 ditambah dengan min 1 kali 2. Nah, nilainya sama dengan 0. Nah, sekarang yang ini A11 2 yang di sebelah kanan ini pada kolom kedua baris yang pertama ini A11 itu ini. Kemudian B12 ya. B12 itu yang ini. Nah, ini. Pada baris 1, B12 itu baris 1 kolom 2. Ini baris yang pertama, kolom yang kedua. Nah, berarti di sini 2 dikalikan min 1 plus A12. A1 yang kedua, ini min 1 lagi dikalikan dengan B22. B22 di sini min 3. Jadi ini dikalikan dengan plus ini kali ini. Gitu. Nilainya sama dengan 1 dan seterusnya Anda bisa mengikuti ini. Nah, ini melatih berulang-ulang ya. Melatih berulang-ulang. Jadi ini perkalian metrik dan nanti pasti akan ketemu perkalian. Penjumlahan juga akan ketemu. Nah, catatan khusus untuk perkalian metrik yaitu ingat dalam perkalian metrik tidak bersifat komutatif. Dibolak-balik itu tidak bisa. Ya.
jika metrik A dan metrik B dikalikan, itu tidak sama dengan metrik B dikalikan A. Nah, ini yang perlu dicatat, tidak bisa dibolak-balik kalau sudah perkalian ya. Nah, saya pikir materi bab 1 sudah selesai ya. Sekarang mahasiswa tinggal belajar ya. Materi ini akan saya berikan kepada mahasiswa untuk dipelajari ya, dan bisa dilihat berulang-ulang di rumah ya. Dan Anda bisa melatih nanti ya untuk masalah metrik ini ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.